Setiap malam, saat raga kita terlelap tak berdaya, sesungguhnya ada bagian dari diri kita yang melakukan perjalanan agung. Sukma kita melepaskan diri dari kurungan jasad, melintasi lorong-lorong waktu, dan memasuki alam gaib yang tak terikat oleh hukum dunia. Perjalanan inilah yang kita sebut sebagai mimpi. Namun, jangan pernah anggap mimpi sekadar bunga tidur. Bagi para leluhur, mimpi adalah sasmita, pertanda, dan bahasa rahasia dari Gusti Ingkang Maha Gaib. Ada mimpi yang hanya menjadi sampah batin. Namun ada pula mimpi yang membawa wangsit atau wahyu. Bahkan ada mimpi yang menjadi pertanda akan datangnya malapetaka. Malam ini kita akan membuka kembali kitab Primbon kuno. Kita akan membabar tuntas ilmu tafsir mimpi warisan para bini sepuh, membedah 3 jenis mimpi menurut bobot spiritualnya. Dan yang paling penting, saya akan ijazahkan sebuah laku ritual kuno untuk menolak bala atau menetralkan akibat dari mimpi buruk, seperti mimpi gigi copot dan pertanda petaka lainnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rauh para sedulur jiwa. Selamat datang di kasepuhan luhur kita, Raja Mantra, pasewakan agung tempat kita bersama-sama ngolah roso, nggoleki sejatining urip, dan menyalakan kembali pelita kebijaksanaan warisan nenek moyang. Bagi jiwa-jiwa luhur yang baru pertama kali menemukan oase batin ini, saya ucapkan selamat datang. Jika hati panjenengan bergetar, maka ketahuilah, panjenengan dipanggil kemari bukan karena kebetulan. Monggo, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kita senantiasa terhubung dalam satu frekuensi batin. Para sedulurku, sejak zaman kuno, manusia selalu memandang mimpi sebagai jendela menuju dunia supranatural. Ada yang meyakini mimpi adalah cara para dewa berkomunikasi. Ada pula yang menganggapnya sebagai gangguan dari roh jahat. Namun, para leluhur Jawa memiliki pandangan yang lebih dalam dan paripurna. Bagi kearifan kejawen, tidur adalah sedulur tuwo nepati, saudara tua dari kematian. Saat kita tidur, sukma kita melepaskan diri dari raga untuk melakukan perjalanan ke alam arwah. Di alam inilah, hukum ruang dan waktu tidak lagi berlaku. Sukma kita bisa bertemu dengan sukma-sukma lain, termasuk para leluhur yang telah mendahului kita. Hal ini selaras dengan firman Gusti Allah dalam Al-Quran Surat Az-Zumar, yang menyatakan bahwa Allah memegang jiwa orang yang mati dan jiwa orang yang tidur. Maka dari itu, mimpi bukanlah sekadar aktivitas otak atau bunga tidur. Mimpi adalah catatan perjalanan sukma kita. Namun tidak semua catatan perjalanan ini memiliki makna spiritual yang sama. Menurut kitab Primbon kuno, mimpi terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Jenis pertama, titiyoni, mimpi jejak keseharian. Inilah jenis mimpi yang paling sering kita alami. Mimpi ini adalah gema atau sisa-sisa dari aktivitas, pikiran, dan emosi kita di siang hari. Jika panjenengan seharian bekerja keras memikirkan hutang, jangan heran jika malamnya bermimpi dikejar-kejar penagih. Jika panjenengan sedang menahan buang air kecil saat tidur, bisa jadi panjenengan bermimpi tentang banjir atau lautan. Mimpi titiyoni ini ibarat sampah batin yang sedang dibersihkan oleh alam bawah sadar kita. Ia tidak membawa pertanda gaib apapun dan tidak perlu ditafsirkan. Jenis kedua, ganda yitma, mimpi bisikan jiwa. Inilah mimpi yang mulai memiliki bobot spiritual dan membawa pesan tentang masa depan. Mimpi jenis ini terbagi lagi menjadi 3 cabang. Sasmitaning ilahi, pertanda dari Tuhan. Inilah tingkatan mimpi tertinggi yang dalam istilah kuno disebut orakulum. Mimpi ini adalah wangsit atau wahyu langsung dari Gusti Allah. Biasanya dialami oleh para nabi, wali, atau jiwa-jiwa yang sudah mencapai tingkat kesucian batin yang tinggi.
Pesannya jelas, agung, dan membawa kebenaran mutlak. Daradasi, firasat yang jelas. Dalam istilah kuno disebut visio. Mimpi ini meramalkan kejadian masa depan secara nyata dan harfiah, tanpa simbol. Contohnya, panjenengan bermimpi seorang saudara dari jauh datang bertamu, dan keesokan harinya saudara itu benar-benar datang. Mimpi seperti ini adalah pertanda bahwa rasa atau intuisi panjenengan sudah sangat tajam dan selaras dengan gerak alam. Puspa tajam, bunga simbolis yang tajam. Dalam istilah kuno disebut somnium. Inilah jenis mimpi spiritual yang paling umum dialami. Pesannya disampaikan melalui simbol gaib yang harus ditafsirkan dengan hati-hati menggunakan ilmu titen atau ilmu membaca pertanda yang ada dalam primbon. Mimpi digigit ular bisa berarti akan bertemu jodoh. Mimpi melihat api bisa berarti akan mendapat rezeki. Dan mimpi yang paling ditakuti, mimpi gigi copot, seringkali menjadi pertanda akan datangnya musibah atau kabar duka. Mimpi puspa tajam inilah yang sering membuat kita gelisah. Itu adalah pesan, sebuah peringatan agar kita lebih waspada. Lalu, jika kita mendapatkan mimpi buruk seperti itu, apakah kita harus pasrah menunggu nasib buruk datang? Tentu tidak. Para leluhur telah mewariskan sebuah laku spiritual untuk menolaknya. Laku ritual tulak bala mimpi buruk. Jika panjenengan bermimpi sesuatu yang membawa pertanda buruk, seperti gigi copot, kematian, kebakaran, dan lain-lain, jangan panik dan jangan ceritakan mimpi itu kepada siapapun saat matahari belum terbit. Segera setelah bangun, lakukan laku tulak bala atau penolak malapetaka ini. Siapkan sarana, sapu lidi. Ambillah sebatang sapu lidi, atau bisa juga diganti dengan tusuk gigi atau bambu kecil. Garam dapur kasar, siapkan sedikit saja. Kertas atau tisu, selembar saja untuk membungkus. Langkah-langkah ritual, dengan tangan panjenengan sendiri, patahkan sapu lidi tersebut menjadi 7 batang kecil. Kira-kira sepanjang 3 cm. Angka 7 melambangkan pitu pitulungan atau 7 pertolongan dari langit untuk menyapu bersih segala energi buruk dalam 7 hari ke depan. Letakkan ke-7 potongan lidi tersebut di atas kertas atau tisu. Taburkan sedikit garam kasar di atasnya. Garam adalah pusaka bumi yang memiliki daya untuk menetralisir dan menolak segala energi negatif. Lipatlah kertas tersebut dengan rapat. Pergilah ke halaman rumah atau pekarangan. Galilah lubang kecil di tanah. Lalu kuburkan bungkusan kertas tersebut. Ini adalah simbol mengembalikan energi negatif ke dalam perut ibu bumi untuk dinetralkan. Saat hendak menguburkan bungkusan itu, ucapkan mantra permohonan dengan penuh keyakinan. Panjenengan bisa menggunakan kalimat sendiri atau menggunakan rapalan kuno berikut. Kituh Gusti ingkang Maha Kuwasa, kawula nyuwun pangayoman. Kula kersakaken nebihaken sedaya amalan bebendu saking gesang kawula sakaluwarga. Uyah ingkang kula pendhem menika mboten bakal tukul. Kados dene impen awon kawula inggih mboten bakal dumadi. Kun fayakun. Artinya, ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba memohon perlindungan. Hamba berkehendak menjauhkan segala hama dan malapetaka dari kehidupan hamba sekeluarga. Garam yang hamba kubur ini tidak akan tumbuh. Seperti halnya mimpi buruk hamba juga tidak akan terjadi. Jadilah maka terjadilah. Setelah selesai, tutuplah lubang tersebut dan jangan pernah diingat-ingat lagi mimpi buruk itu. Pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah. Para sedulurku, laku ritual ini bukanlah takhayul. Ini adalah bentuk psycho-spiritual technology dari para leluhur. Sebuah cara untuk memprogram ulang alam bawah sadar kita dan mengirimkan sinyal kepada alam semesta bahwa kita menolak takdir buruk tersebut dan memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Mimpi adalah anugerah, sebuah peta gaib dari perjalanan jiwa kita. Belajarlah membacanya dengan bijaksana. Jangan terlena oleh mimpi indah dan jangan gentar oleh mimpi buruk.
Karena kunci utama dari segala takdir adalah seberapa dekat kita dengan sang pemilik takdir. Semoga wejangan ini bermanfaat dan bisa menjadi pegangan bagi panjenengan semua. Sebelum saya undur diri, tuliskan di kolom komentar, mimpi pertanda apa yang paling sering panjenengan alami. Mari kita berbagi pengalaman. Rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.